Baiklah, perkenalkan nama saya Elsa Febrianti. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Peran Laporan Keuangan dan Intuisi dalam Pengambilan Keputusan Kredit, Studi Kasus pada Perbankan Kota Pontianak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkannya, yaitu di bagian latar belakang. Di sini terdapat definisi intuisi. Dalam bidang ilmu ekonomi sekarang mengkombinasikan atau mengadopsi berbagai bidang ilmu. Salah satunya ilmu psikologi, yaitu tentang intuisi yang berperan atau berpengaruh pada ilmu ekonomi. Intuisi didefinisikan sebagai suatu cara dalam menerjemahkan pengalaman ke dalam sebuah tindakan. Pengalaman yang memungkinkan untuk mengendali apa yang sedang terjadi atau membuat penilaian dan bagaimana bertindak terhadap apa yang sedang terjadi atau membuat keputusan. Selain itu, intuisi bermanfaat sebagai sektor seperti pasar uang dan investasi, serta pemahaman yang sangat dibutuhkan dalam mengembangkan di berbagai sektor lainnya. Selain itu, intuisi juga sebagai salah satu alat informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dan memiliki peran penting sebagai dasar pengambilan keputusan laporan keuangan. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apakah laporan keuangan berpengaruh sebagai dasar pengambilan keputusan kredit? Apakah intuisi berpengaruh sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kredit? Yang ketiga, apakah laporan keuangan dan intuisi sama-sama memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan kredit? Dan selanjutnya untuk tujuan dan kegunaan penelitian ini. Yang pertama, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran laporan keuangan atau intuisi yang menjadi dasar atau memiliki peran yang besar dalam pengambilan keputusan kredit. Selanjutnya, untuk kegunaan atau manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis dan akademis. Diharapkan menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang peran pengambilan keputusan serta dapat dikembangkan di kemudian harinya. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan menambah pengetahuan bagi pengambilan keputusan atau decision makers dalam mengetahui peran data laporan ke akuntansi atau intuisi yang menjadi dasar pengambilan keputusan kredit. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apakah laporan keuangan berpengaruh sebagai dasar pengambilan keputusan kredit? Apakah intuisi berpengaruh sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kredit? Yang ketiga, apakah laporan keuangan dan intuisi sama-sama memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan kredit? Dan selanjutnya untuk tujuan dan kegunaan penelitian ini. Yang pertama, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran laporan keuangan atau intuisi yang menjadi dasar atau memiliki peran yang besar dalam pengambilan keputusan kredit. Selanjutnya, untuk kegunaan atau manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat teoritis dan akademis. Diharapkan menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang peran pengambilan keputusan serta dapat dikembangkan di kemudian harinya. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan menambah pengetahuan bagi pengambilan keputusan atau decision makers dalam mengetahui peran data
laporan ke akuntansi atau intuisi yang menjadi dasar pengambilan keputusan kredit. Poin selanjutnya, pengambilan keputusan intuisi. Intuisi adalah cara memperjemahkan pengalaman menjadi penilaian dan keputusan praktis. Intuisi adalah kemampuan pengambilan keputusan dengan menggunakan pola untuk mengenali apa yang sedang terjadi dalam sebuah situasi dan untuk mengenali skenario tindakan khusus yang akan diambil. Laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan output atau keluaran dari suatu proses akuntansi yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi berterima untuk umum atau BAUBU yang nantinya digunakan sebagai alat informasi sebagai pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut SAK 2009, laporan keuangan adalah suatu penyajian infrastruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan secara umum merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban hasil kinerja atas perusahaan yang telah dipercaya kepada manajer tersebut mengenai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk bagian bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Untuk variabel penelitian yang saya gunakan di sini dalam penelitian ini adalah laporan keuangan. Untuk definisi operasional variabelnya, laporan keuangan merupakan pengukuran variabel keuangan ini menggunakan koefisien dan pengajuan sejumlah pernyataan yang dikutip dari koefisien penelitian ini. Yang kedua, intuisi. Untuk definisi variabelnya yaitu pengukuran menggunakan intuisi dalam pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan intuisi itu sendiri. Yang ketiga, untuk pengambilan keputusan. Untuk definisi operasional variabelnya, pengukuran variabel pengambilan keputusan ini menggunakan beberapa item pernyataan yang dikutip dari koefisien tersebut. Untuk populasi dan sampel mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat lain yang ingin penelitian ini investigasikan. Populasi dan penelitian ini adalah karyawan atau pemimpin bank dari BPR di kota Pontianak. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel terdiri atas jumlah anggota yang dipilih dari populasi. Penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah combination sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara penyebar sejumlah koefisioner dan menggunakan koefisioner yang kembali dan dapat diolah. Sampel dalam penelitian ini adalah pihak yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan kredit. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Saya di sini menggunakan sumber data primer. Data primer adalah data yang sumber dari tangan pertama. Data ini diperoleh dengan berbagai cara, antara lain wawancara dan kuesioner. Yang kedua,
Sumber data yang kedua yang saya gunakan, data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber lain di luar responden. Data ini memperoleh data secara reliability regression, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip, atau brosur. Selanjutnya, untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara tidak langsung atau dengan menyebarkan kuesioner secara profesional, yaitu melalui pengujian kuesioner untuk mengetahui beberapa besar laporan keuangan atau intuisi dalam pengambilan keputusan kredit. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara memberikan 2-4 buah kuesioner ke setiap instansi. Untuk metode analisis data, yang pertama, deskripsi variabel. Di sini saya menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk pengujian asumsi klasik, saya menggunakan uji normalitas dan multikolisioneritas. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.